Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ini agak aneh begitu ya. Valdo Maldini ingatkan BEM UI, jadi mahasiswa jangan naif. Naif dari mana begitu? Bayangkan begitu kan. Dulu pernah jadi mahasiswa dan sekarang setelah dapat jabatan, wah, ya mantan mahasiswanya sudah lupa begitu kan ya. Pada hakikatnya ya orang-orang seperti inilah yang kemudian dicap kali ya bagi orang-orang di luar sana menjadi spekulasi dianggap sebagai penjilat begitu ya. Dulu ya menyampaikan aspirasi masyarakat, tahu-taunya dapat jabatan ya melempem begitu kan. Itulah pada hakikatnya tahu sendiri rakyat Indonesia seperti itu begitu kan ya. Tidak menutup kemungkinan mereka yang keluar-keluar dapat jabatan bisa saja jinak begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya. Valdo Maldini ingatkan BEM UI jadi mahasiswa jangan naif. Wah, ngabalin milenial. Semoga adik-adik BEM UI saat ini jangan sampai kayak kakak yang satu ini, silau dikasih jabatan. Betul juga begitu ya. Gaya senior memang kadang tengil ya. Adik-adik mahasiswa jangan terlalu diambil pusing. Bukankah mahasiswa itu harus naif terhadap politik? Bukankah idealisme mereka harus tetap murni sebagai kontrol alam ya demokrasi? Barometernya atas idealisme sebagai seharusnya negara bekerja. Betul sekali begitu. Orang kalau udah nyebong ya keselak duit jadi goblok ini. Wah, si anak didik Fahri Hamzah yang di-endorse oleh aplikasi Shop, contoh calon-calon pengkhianat lah ini orangnya. Itulah pro dan kontra ya. Saya baca dari beberapa netizen, merupakan aspirasi masyarakat juga yang harus kita dengarkan begitu ya. Weh, si anak didik Fahri Hamzah yang di-endorse ini. Orang ini lupa tujuannya awalnya dari mahasiswa yang masuk ke pemerintahan untuk memperbaiki sistem, malah terseret di dalam sistemnya. Betul juga begitu. Pengalaman dia ini saat jadi ketum BEM, pantas sih menjilat di atas rata-rata. Wah, seharusnya BEM UI juga mengingatkan ya si Valdo agar lidahnya jangan terlalu panjang menjulur. Ini komentar-komentar netizen begitu dari adik-adik mahasiswa di situ begitu ya. Sudah dapat ya posisi enak, ngomongnya cari aman diri sendiri roh. Tetapi belum memberikan kontribusi besar kepada negara kita begitu ya. Kalau hanya cari aman, cari soal duit ya banyak sekali kita begitu kan ya, di luar sana begitu banyak begitu kan ya. Karena keluar-keluar dapat jabatan tahu-taunya wah seperti itu, kacau begitu ya. Yang penting kan penjilat dan curi dan cari muka, nggak mau ngurusin masa bodoh ini. Umurmu masih muda, jangan terlalu tengil ya. Kalau sudah berganti rezim mungkin lu balik lagi kerja di sales. Orang kalau sudah dapat posisi memang naif, maklum aja. Anak muda yang tidak konsisten dalam prinsip ini. Begitu dikasih jabatan langsung melempem. Valdo. Ini banyak sekali. Sudah jadi pegawai pemerintah suaranya berubah. Dulu kenceng sekarang lempeng. Beda saat sudah digaji dengan saat belum digaji. Betul juga begitu kan ya. Seseorang kalau sudah dapat jabatan enak ya melempem begitu kan ya. Seolah-olah kecerdasannya tidak berfungsi situ begitu kan. Ya tidak berfungsi untuk memberikan kontribusi besar kepada rakyat kita begitu kan. Apa yang terjadi ya yang penting aman kan begitu logika-logika mereka begitu. Ini Anda juga jangan naif nganu, biasa aja, jangan baper kalau jadi bagian dari pemerintah. Gaya lu Valdo enak jadinya. Kalau jadi pejabat nggak mau dikritik mending turun mengundurkan diri. Betul juga begitu ya. Inilah aspirasi masyarakat yang harus kita dengarkan. Banyak sekali ada pro dan kontra begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Ini beritanya Valdo Maldini ingatkan BEM UI jadi mahasiswa jangan naif ya. Dikutip dari CNN Indonesia ya. Jakarta, staf khusus Menteri Sekretaris Negara Valdo Maldini membatasi kritik Badan Eksekutif Mahasiswa BEM UI soal Perpu Cipta Kerja yang telah resmi disahkan DPR menjadi undang-undang. Valdo mengingatkan BEM UI agar tidak naif sebagai mahasiswa. Menurutnya, setiap pernyataan memiliki konsekuensi politik. Valdo menilai tak ada yang keliru jadi jika dirinya juga mempertanyakan kepentingan di balik kritikan mahasiswa. Kok aneh begitu kan? Dulu juga sama mengkritik pemerintah begitu. Setelah dapat jabatan kok mingkem begitu kan? Kok masih balik bertanya begitu? Apakah adik-adik mahasiswa tidak dibatasi dengan aspirasi masyarakatnya begitu, menyampaikan aspirasi begitu kan?
kan ya. Ya dengan seperti ini biasa dong kan, logika-logika mahasiswa seperti ini lagi kritis begitu kan, ya pro terhadap rakyat begitu kan. Berbeda setelah dapat jabatan, wah ini semakin kacau dan melempem begitu. Dari dulu saya bilang, jadi mahasiswa jangan naif, setiap omongan Anda ada konsekuensi politis. Ini yang berkali-kali saya bilang pada hampir semua ketua BEM UI setelah saya lulus, kata Valdo dalam keterangannya. Valdo juga membantah dirinya menyerang BEM UI soal kritik terhadap Perpu Cipta Kerja. Ia merasa tak pernah menyebut BEM UI menerima dana asing atas kritikan tersebut. Kok sudah berbeda begitu? Dulu mengatakan katanya didanai asing atau kayak LSM begitu kan. Kok sekarang sudah berubah? Ada apa begitu ya? Itulah kesalahan-kesalahan ya pejabat ya, kalau sudah kenyang ya dengan perut uang rakyat ya ngomong seenaknya begitu kan ini. Valdo menganggap BEM UI tak terlampau hebatnya sehingga pihak asing mau mendanai mereka. Menurutnya BEM UI tak memahami masalah secara utuh. Serang Anda siapa? Yang Anda bilang Anda didanai asing siapa juga? Nggak sehebat itu asing sampai taruh uang di situ. Valdo justru menilai sejauh kritik BEM UI tak substantif ya soal Perpu Cipta Kerja. Ia mengklaim paket kebijakan ekonomi dan Perpu Cipta Kerja tak hanya ditolak masyarakat. Menurutnya, Perpu Cipta Kerja dibuat atas ketidakpastian ekonomi global. Situasi tersebut, kata dia, bukan disebabkan oleh kondisi darurat seperti perang, melainkan fenomena yang aneh dan sulit dipahami. Kok bisa begitu kan? Ya, Cipta Kerja itu dibangun dengan situasi ekonomi global, ketidakpastian ekonomi global. Ya, katanya negara-negara maju begitu kan ya. Katanya negara kita adalah negara maju ya, terus kemudian semuanya adalah negara kaya begitu kan. Kok bisa-bisa seperti ini begitu kan? Globalisasi itu bukankah kita diatur dalam sebuah perkembangan ekonomi? Ya, kalau perkembangan ekonomi anjlok lalu kemudian utangnya banyak, apakah rakyat yang mau disalahkan begitu? Tidak begitu. Ya, justru rakyat ini menjadi kontrol di situ begitu. Lantas bagaimana caranya? Bagaimana cara meminimalisir itu ya? Kita tahu bahwa kondisi bangsa kita hari ini begitu ya, dengan carut marutnya korupsi yang luar biasa, apalagi ada temuan 300 triliun begitu kan ya. Ini yang seharusnya menjadi dampak kepada ekonomi kita begitu. Jangan-jangan pejabat-pejabat yang semua harta pamer kekayaannya ya hasil korupsi begitu kan ya. Saya masih percaya apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud ya, lihat kanan kiri sudah banyak korupsi begitu kan ya. Ya ini nih mungkin ketidakjelasan orang ya melihat situasi dan perkembangan korupsi, kenapa ekonomi kita bisa gagal dan bisa mengalami krisis yang luar biasa, karena dampaknya itu adalah korupsi begitu. Korupsi yang luar biasa begitu kan ya. Kalau hampir triliunan, wah ini bisa kacau begitu. Sedangkan utang kita itu 8.000 triliun. Ini yang seharusnya jadi kontrol masyarakat terhadap perkembangan itu begitu. Bahkan menurutnya Perpu Cipta Kerja dibuat atas ketidakpastian ekonomi global ya. Ada ketidakpastian dan kedaruratan global baru kemarin ya Bu Menko bilang ekonomi dunia membaik sehingga minggu depan baik Silicon Valley tutupnya. Sebelumnya Ketua BEM UI Melkisedek Huang menilai Valdo telah berupaya mengalihkan isu utama kritik publik terhadap pengesahan Perpu Cipta Kerja yang telah disetujui menjadi undang-undang. Melki menyebutkan pernyataan Valdo itu hanya sebagai pengalihan dari isu utama yakni penolakan Undang-Undang Cipta Kerja. Bagi kami itu adalah serangan-serangan yang sengaja mengalihkan kita dari topik ya utama tentang kritik terhadap Perpu Cipta Kerja, kata Melki di depan gedung DPR. Ya bisa saja seperti itu begitu kan ya. Karena logika-logika seperti ini menurut saya pribadi, kenapa sudah menjadi mahasiswa kok pemikirannya kok seperti itu begitu ya. Ya muncul spekulasi tadi yang disampaikan ya, kalau sudah menjadi punya jabatan yang tinggi ya bagaimana caranya dia posisi aman begitu. Kira-kira seperti itu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.